wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Zulfa Nurramadiana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B, Unit Sunan Ampel, Surabaya. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang peristiwa alam di Indonesia. Simak terus materinya sampai akhir ya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Serta Indonesia terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk. Nah, hal itu mengakibatkan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun gunung meletus. Nah, bencana alam ini mempengaruhi ribuan orang setiap tahunnya. Peristiwa buruk seperti ini berpotensi menyebabkan kematian dan kehancuran fisik yang sangat besar. Bencana alam ini sering terjadi tidak terduga loh, dapat membuat seluruh masyarakat menjadi menderita. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bencana alam. Banjir. Nah, banjir ini sering terjadi ya di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Gresik, dan lain sebagainya. Banjir bisa disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, sehingga bendungan air di suatu tempat tidak dapat menampung jumlah air yang turun dari hujan, kemudian meluap dan membasahi seluruh lingkungan sekitar. Bukan hanya itu, banjir juga disebabkan oleh resapan air atau dari drainase di suatu wilayah yang sangat buruk. Tapi ada juga loh cara pencegahan banjir. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan karena itu pasti akan menyumbat selokan dan mengakibatkan terjadinya banjir. Kedua yakni, jangan menebang pohon secara sembarangan karena pohon tersebut dapat menyerap air yang ada di dalam tanah, sehingga jika ditebang, pohon tersebut akan mati dan tidak ada yang menyerap air di dalam tanah, sehingga mengakibatkan banjir. Yang ketiga yakni melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Reboisasi yakni menanam kembali hutan yang gundul dengan pepohonan. Yang keempat yakni melakukan terasering. Selanjutnya yakni gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa bergetarnya atau berguncangnya permukaan bumi akibat tumbukan antara lempeng bumi. Nah, aktivitas patahan letusan gunung ini maupun runtuhan bebatuan ini dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi bersifat merusak dan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dalam waktu singkat maupun dalam waktu yang lama. Di Indonesia, kita bisa mengikuti informasi terkait gempa bumi di laman BMKG ya. Jadi kita bisa memantau apakah wilayah kita termasuk wilayah yang aman atau sedang terjadi gempa bumi atau akan terjadi gempa bumi. Jadi kita sering-sering melihat laman BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selanjutnya yakni angin tornado. Nah, kalian tahu nggak angin tornado itu apa? Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Jadi angin tornado ini angin yang sangat berputar kencang sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, selanjutnya yakni gunung meletus. Gunung meletus merupakan bencana alam yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik atau perut bumi yang masih aktif. Indonesia sendiri memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif yang sering mengeluarkan awan panas hingga terjadinya letusan berapi. Nah, berikut ini langkah-langkah prabencana yang kita lakukan jika kita tinggal di sekitar gunung berapi dan mengalami erupsi. Yang pertama, perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung berapi. Yang kedua, siapkan masker, topi, dan alat pelindung diri untuk melindungi diri. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi yang telah disiapkan pihak berwenang. Kemudian yang keempat, menyiapkan skenario evakuasi lain jika letusan meluas di luar prediksi. Dan yang terakhir, menyiapkan dukungan logistik berupa makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, obat-obatan yang cukup.
akan memperlihatkan bagaimana sih simulasi terjadinya angin tornado. Simak terus ya. Nah, ketika kita membuka gamenya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Dan langsung ada hitungan detiknya. 3, 2, dan 1. Be careful, the tornado. Langsung saja kita mencari tempat untuk berlindung ya. Kemana kita akan pergi? Wah, di sini ternyata sudah ada hitungannya. Detik a tornado will occur. Itu ada hitungan detiknya ya teman-teman. Itu dimana habis ini akan terjadi angin tornado. 3, 2, 1. Be careful. Wow. Kalian bisa lihat ya teman-teman bagaimana angin tornado itu terjadi. Rumah-rumah akan rusak dan juga jalanan akan rusak parah karena terjadinya angin tornado. Nah, kita lihat lagi ya bagaimana simulasi angin tornadonya biar kalian lebih paham. Kita mencari tempat untuk berlindung ya. Wah, sudah ada hitungan detiknya teman-teman. Habis ini akan terjadi angin tornado lagi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, dan 1. Wow. Wow, ternyata angin tornadonya semakin besar teman-teman. Sangat mengerikan bukan? Sekarang kita akan belajar cara pelindungan diri saat terjadi gempa melalui game Gempa Bumi. Baby Bus. Saat membuka game, akan muncul dua pilihan. Kita klik yang gambar buku ya. Kemudian, dijelaskan apa saja benda-benda yang harus dibawa pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan semua barang ke dalam kotak P3K. Radio, dengarkanlah situasi terkini dan situasi penyelamatan. Center Dinamo, kamu dapat melihat sekitarmu dan menemukan tempat yang aman. Helmet, waspadalah terhadap barang-barang yang terjatuh yang dapat melukai kepala. Langsung saja kita bermain. Sebelum bermain, kita akan disuguhkan simulasi gempa bumi. Ada beberapa pilihan, ada di jalan, di rumah, di toko, dan di sekolah. Itu adalah bagaimana cara kita melakukan perlindungan diri di tempat-tempat tersebut. Nah, kita pilih yang di rumah ya. Ada gempa. Bagaimana seharusnya ya? Saat terjadi gempa, jangan panik. Haruslah bersembunyi dengan membawa kotak P3K. Begitu yang diajarkan Mama. Terima kasih. Di mana aku harus bersembunyi? Lalu, kita disuruh untuk memilih tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan memegang kaki tempat tidur relatif aman. Ada tempat lainnya nggak ya? Bersembunyi di bawah meja yang kuat agar tidak terkenai benda-benda jatuh. Ada tempat lainnya nggak ya? Karena kamar mandi tidak mudah runtuh, maka relatif aman. Kamu dapat mencari semuanya. Di dalam rumah adalah di bawah meja, di bawah tempat tidur, kamar mandi adalah tempat yang relatif aman. Nah, ini adalah contoh replika dari gunung ya, teman-teman. Di sini gunungnya ini terbuat dari plastisit yang dibentuk sedemikian rupa agar menjadi seperti gunung yang sesungguhnya. Dan kemudian di dalam sini ada botol minuman yang kecil agar gunungnya nanti dapat meletus ya dari dalam gunung tersebut. Di sini alat dan bahan yang perlu disiapkan yakni replika gunung, kemudian hewan mainan, dan juga ada pohon-pohon, kemudian ada rumah-rumahan, dan juga ada mobil-mobilan sebagai bahan untuk hiasan ya. Dan di sini juga ada daun-daun kering sebagai bahan pendukung untuk hiasan dari gunung tersebut. Nah, untuk bahan yang digunakan agar gunung dapat meletus, yakni yang pertama yakni ini ada larutan cuka, dan yang kedua yakni ada soda kue, dan selanjutnya yakni ada pewarna makanan, yakni warna merah tua.
akan melakukan percobaan simulasi gunung meletus atau erupsi gunung berapi. Langkah pertama yakni menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua yakni memasukkan cuka ke dalam botol minuman yang kosong. Nah, kita masukkan ya. Masukkan pewarna makanan warna merah ke dalam botol ini. Secukupnya ya. Seperti ini ya adanya. Nah, kemudian kita masukkan soda kue ke dalam gunung ini. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah efek dari gunung meletus di mana hewan-hewan mati dan juga pepohonan tumbang. Dan ini larvanya sampai menutup di seluruh bagian, dan ini masih terjadi. Kelihatan atau masih begini ya suasana larva gunung meletus. Rumah-rumah warga juga terdampak dan kendaraan-kendaraan mereka juga terdampak gunung meletus. Ini masih ada letupan-letupan ya dari di sekitar gunung. Dan ini adalah kondisinya seperti ini ya. Semoga kalian semua suka ya dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.